Hai Sobat Di semua, gimana kabarnya nih? Nah, hari ini aku mau mengabulkan salah satu permintaan dari teman-teman yang kemarin komen di Instagramku. Nah, ini ya hasil komennya ini. Ini adalah salah satu makam Raja Mataram yang letaknya ada di Imogiri Timur. Nah, biasanya itu kita nyebutinnya dengan makam Raja Imogiri. Nah, ini naik ya dari bawah tadi naik-naik tangga. Dan ini di bagian bawah udah ada beberapa makamnya ini. Tuh, udah ada beberapa makamnya. Tapi nanti makam raja-rajanya ada di atas. Ini Sobat Ji, jadi kalau kita mau ke makam raja-raja yang ada di atas, kita harus naikin tangga ini dulu. Nah, mitosnya gak ada berapa jumlah tangga yang benar, karena mitosnya itu setiap orang yang ngitung maka hasilnya akan beda-beda. Ada yang ngitung mungkin 300 berapa, ada yang ngitung sampai 350, ada 400. Jadi mitosnya nggak akan sama hasil perhitungan seberapa banyak tangga ini. Ini masih jauh, kita mau ke atas. Semoga kuat nih. Yuk semangat, semangat. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini disarankan untuk pakai baju yang nyaman, pakai alas kaki yang nyaman. Karena kita bakal jalan naik terus sampai ke atas. Ini kita istirahat dulu, capek banget. Tuh, kita udah ngelewatin segitu tangganya, tapi masih banyak ke atas. Capeknya. Semangat. Semangat sampai atas, ayo. Aduh, mantap banget ini. Tinggal dikit lagi sebenarnya, kayak garis finish itu udah di depan. Cuma capeknya minta ampun. Yuk kita naik lagi. Semangat. Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku ini. Jangan lupa untuk subscribe, yang belum subscribe, klik subscribe dan klik tombol like-nya juga ya. Dan boleh juga nih komen siapa dari teman-teman yang sudah pernah datang ke sini dan kapan kalian ke sini. Kira-kira kalian kuat enggak naik sampai atas. Ini aku mau lanjutin naik ke atas lagi. Ikutin terus video aku, oke? Dalam syarat dan ritual pemakaman raja, jenazah seorang raja tidak boleh menaiki ambulan ketika menuju ke pemakaman ini. Jenazah tersebut harus menaiki kereta kencana yang mana ditarik oleh 10 kuda. Dan setelah itu harus diangkat melewati tangga-tangga utama ini menuju tempat pemakamannya. Jadi tidak boleh melewati pintu-pintu samping dan harus menaiki tangga-tangga utama dari pemakaman Raja-Raja Imogiri ini. Ini kalau kita ke arah sini, berarti ini makam Raja-Raja Surakarta. Nah, kalau kita ke arah sini, ini makam-makam Raja Jogja. Pertama ini kita ke arah makam raja-raja yang makam Raja-Raja Surakarta. Oke, semangat. Kita ke sana. Kok sepi?
Oke Sobat Ji semua, nah ini kita lagi ke makam Raja Surakarta. Nah di belakang aku ini adalah pintu menuju makam Raja Surakarta. Raja Surakarta yang dimakamkan di sini adalah Raja Surakarta 3, 4, dan 5. Jadi ada 3 raja yang dimakamkan di pintu yang ada di belakang aku ini. Aduh maaf ya, ini ngos-ngosan nih karena di makam ini penuh dengan tangga-tangga dan kita ketika mau nyampe sini itu kita harus berusaha yang super duper untuk naik tangga-tangga ini. Oke, kita ke pintu selanjutnya. Jadi emang modelnya makam-makam di sini itu nggak langsung ada makam rajanya. Jadi kita harus naik-naik tangga dulu. Terus ada pintu gapuro, pintu gerbangnya gitu. Dan ketika kita mau ngelewatin pintu gerbang itu, kita harus pakai pakaian adat. Nah, kalau seperti aku yang nggak pakai pakaian adat, seperti nggak boleh. Boleh masuk ke GP itu boleh. Oh iya, tapi kalau mau ke sana kan pakai pakaian adat, Bu. Dalamnya. Iya. Kalau dua nggak apa-apa. Tadi saya udah sampai situ tadi. Itu yang rombongan sama rombongan itu. Oh, bukan, beda. Oke. Mari, Bu. Nah, ini pintu yang ke berapa ini? Nah, ini adalah pintu makam raja yang kedua. Kalau pintu makam raja yang pertama tadi kan dimakamkan Raja Surakarta yang ketiga, 4, dan 5. Jadi ada 3 raja yang di situ. Tapi di pintu kedua ini ada 4 raja yang dimakamkan di sini. Semua Raja Surakarta. Yang di sini tuh berarti kalau tadi 3, 4, 5 berarti di sini 6, 7, 8, 9. Nah, di sini ada 4 raja, yaitu ke-5, ke-6, 7, 8, 9 yang dimakamkan di pintu belakang aku ini. Dan yang terakhir, nanti di sebelah sana ada pintu yang ketiga, yang mana di deretan makam Raja Surakarta ini, di situ disemayamkan raja ke-10, 11, dan 12. Jadi di pintu pertama tadi ada 3 raja, di pintu kedua ada 4 raja, dan di pintu ketiga ini ada 3 raja. Nah, ini yang ada di belakangku ini. Nah, di pintu yang ketiga ini terdapat makam 3 Raja Surakarta, yaitu yang ke-10, 11, dan 12. Jadi total Raja Surakarta dimakamkan di sini yaitu dari 3, 4, 5. Itu pintu pertama, pintu kedua 6, 7, 8, 9. Dan pintu ketiga Raja ke-10, 11, dan 12. Nah, inilah makam Raja-Raja Surakarta. Ini kita sekarang menuju ke makam raja-raja yang ada di Jogja.
Ketika Sobat Z berkunjung ke makam Raja Imogiri, pasti Sobat Z akan menemukan bangunan yang terlihat baru. Nah, bangunan ini pernah mengalami longsor pada tahun 2019 lalu. Melihat bahwa makam Raja Jogja sudah penuh, maka Hamengkubuwono ke-10 membangun bangunan ini agar nantinya dapat menjadi tempat pemakaman untuk Raja Hamengkubuwono ke-10 dan raja-raja penerusnya. Sobat semua bisa melihat ya bahwa bangunan ini luar biasa megahnya. Dari luar terlihat bangunan ini dipenuhi dengan benteng-benteng yang kokoh dan menjulang tinggi seakan-akan menyerupai sebuah kerajaan. Nah, inilah sekilas informasi tentang bangunan baru yang ada di makam Raja Imogiri. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Sobat Z, ini kita udah ada di makam Kerajaan Mataram Islam yang ada di Imogiri. Jadi di sini ada makam raja-raja Jogja, raja-raja Surakarta, sama Raja Mataram. Nah, sebenarnya kan di Kota Gede itu ada salah satu makam yang ada di Masjid Agung Kota Gede itu loh. Nah, mungkin kalau teman-teman banyak yang mau aku buat video di sana, komen aja di bawah ini, ketik mau gitu ya. Dan nanti next time aku bakal ke sana ngelihat bagaimana teman-teman, sebanyak apa teman-teman yang mau tahu sejarah tentang Kerajaan Mataram yang ada di Kota Gede. Nah, di sana itu istilahnya lebih tua dibandingkan di sini, karena di sini seperti kayak istilahnya cucu-cucunya gitu. Nah, ini luas banget ya. Dari teman-teman tadi ngelihat aku dari bawah sampai atas itu benar-benar jalannya tuh tangganya naik. Itu sebenarnya tangganya itu ada filosofinya sih. Jumlahnya berapa tadi? 553 kalau nggak salah. Tapi ketika setiap orang itu ngitung, itu pasti misalnya kita nih bareng-bareng antara 3 orang jalan dari bawah ke atas. Nah, ketika kita ngitung bersamaan, itu pasti ada perbedaan perhitungan antara orang yang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Jadi tidak pernah menemu kesamaan. Tapi sebenarnya itu jumlahnya kalau nggak salah 553. Nanti aku tulis di bawah ini ya jumlahnya. Nah, ini yang di belakang aku, ini adalah makam Raja Jogja Hamengkubuwono ke-9, ke-8, dan ke-7. Nah, ini pintu yang ini. Nah, lalu ketika kita jalan ke arah sana, yuk kita coba jalan dulu. Tadi itu ada 3 raja yang di pintu tadi, yaitu Raja Hamengkubuwono ke-9, ke-8, sama ke-7. Nah, kalau yang pintu tengah ini, yang ini, nah ini raja ke-6, 5, sama 4. Hamengkubuwono ke-6, 5, 4 ini dimakamkan di tempat ini. Nah, di dalam sana dimakamkan Raja Hamengkubuwono yang ke-6, 5, dan 4. Tapi aku nggak bisa ke sana karena kita harus naik sampai atas sana, dimakamkannya di sana. Ini aku nggak bisa masuk ke sana karena ketika kita mau masuk ke makam raja-raja yang di sini, kita harus pakai pakaian adat. Nah, buat teman-teman yang mau masuk, bisa banget di sini disediakan penyewaan pakaian adat. Kalau nggak salah tadi harganya 15.000. Tapi bener-bener kalau perempuan ya perhiasannya dilepas, kalau pakai hijab ya hijabnya dilepas, pakai kemben model-model baju adat gitu. Nah, kalau cowok juga ada 2 model baju yang bisa disewa di sini. Jadi buat teman-teman yang penasaran banget, nah bisa banget ke sini sewa baju itu dan silakan masuk untuk berziarah, untuk berdoa di makam raja-raja ini. Nah, ini di pintu yang pertama, kalau dari tengah itu pintu yang pertama ini adalah makam Raja Hamengkubuwono yang pertama dan ketiga. Pasti teman-teman ada yang bertanya, kenapa yang kedua nggak dimakamkan di sini? Nah, yang kedua ada di makam Raja Mataram yang ada di Kota Gede.
Nah, inilah tadi makam Raja-Raja Jogja. Nah, ada 3 pintu, itu yang pintu yang pertama, makam raja pertama dan ketiga. Pintu yang kedua sana, makam raja ke-4, 5, dan 6. Dan yang paling ujung, sebelum ini gapura putih ini, itu makam ke-7, 8, 9. Nah, itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat makam Sultan Agung. Nah, ini ya, ini ikutin terus video aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Siapa yang mau kesini, silahkan komen di bawah. Dan mungkin ada teman-teman yang mau aku buat video di makam Mataram yang ada di Kota Gede, boleh juga komen di bawah. Nih, ikutin aku mau ke makam Sultan Agung. Nah, ketika Sobat Zi berjalan menuju makam Sultan Agung, maka Sobat Zi akan menemukan tangga yang seperti ini. Nah, ini merupakan makam dari Tumenggung Endronoto. Ia merupakan seorang pengkhianat saat Sultan Agung mengadakan penyerangan ke Batavia. Nah, akibat pengkhianatannya, ia mendapat hukuman dan dimakamkan di sini dengan bagian tubuh yang terpisah. Di tangga ini merupakan bagian badan dan tangannya, serta kakinya dimakamkan di bawah kolam ini, dan bagian kepala dimakamkan di tengah pintu gapura saat kita mau menuju ke makam Sultan Agung. Buah dari pengkhianatannya, maka ia dihukum dan dimakamkan tidak terhormat. Konon, barang siapa yang memiliki kepercayaan menginjak-injak dan keset di atas makam ini, maka mendapatkan barokah Sultan Agung dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman ingin menanyakan bahwa kenapa Sultan Agung ingin dimakamkan di tanah ini. Nah, alasannya adalah Sultan Agung merupakan salah satu murid dari Sunan Kalijaga yang terakhir. Ketika Jumatan, beliau selalu berangkat ke Mekah bersama Sunan Kalijaga dan wudhu melalui gentong-gentong yang ada di sini. Sampai Sultan Agung ingin dimakamkan di Mekah. Namun saat itu Sunan Kalijaga tidak mengizinkannya dan Sunan Agung berdoa kepada Allah semoga di tanah Jawa ini ada tanah yang menyerupai tanah di Mekah. Terkabul dan akhirnya Sultan Agung bertapa di hutan Bengkung yang jauhnya 7 km dari lokasi ini dan mencium tanah wangi yang wanginya sama seperti di Mekah. Akhirnya Sultan Agung memilih makamnya untuk dimakamkan di sini. Nah, di sini makam yang paling istimewa atau keramat adalah makam Sultan Agung, di mana ketika Sobat Zi semua masuk untuk berziarah ke makam Sultan Agung, maka Sobat Zi akan mencium tanah yang wangi. Nah, perlu diketahui bahwa wangi ini bukan berasal dari minyak wangi atau wewangian yang ditaruh di lokasi, namun asli berasal dari tanah pemakaman Sultan Agung tersebut, asli dari sana. Oke, Sobat Zi semua, kita sudah selesai untuk berkeliling dan mencari informasi tentang sejarah makam Raja-Raja Jogja, Raja Sultan Agung, sama Raja Surakarta. Nah, ini saatnya aku pamit undur diri. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen di channel aku ini. Terima kasih banyak. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga. Banyak banget nih video-video yang sudah aku upload, khususnya video tentang traveling, tentang jalan-jalan. Nah, jadi buat teman-teman boleh banget nih mampir-mampir ke video-video aku sebelumnya. Nah, ini kita udah selesai dari makam Raja Mataram Islam yang ada di Imogiri. Nah, kira-kira habis ini kita kemana lagi? Yuk komen di bawah ini. Siapa tuh teman-teman punya referensi tempat liburan yang asik, tempat yang bersejarah yang bisa aku kunjungin. Nah, komen aja di bawah ini, insya Allah next time aku bakal ke sana. Nah,
Terima kasih juga buat teman aku yang sudah merekomendasikan makam Imogiri ini sebagai salah satu destinasi yang wajib untuk dikunjungi. Nah, ini aku sudah berkunjung ke sini. Kira-kira kemana lagi habis ini? Komen aja di bawah ini, teman-teman. Jangan lupa aku ingatin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Nah, biar aku lebih semangat lagi nih untuk jalan-jalan, untuk kulineran, dan untuk ngajak teman-teman jalan-jalan virtual. Nah, subscribe ya, subscribe. Nah, ini aku udah mau pulang karena capek banget jujur. Dari sini kita habis naik ke sana, kita dari bawah naik ke sana. Sekarang dari atas kita turun ke bawah lagi. Capek banget. Ini mungkin jalan-jalan aku yang sekarang. Terima kasih buat teman-teman. Mungkin kalau aku ada salah menyampaikan informasi, bisa juga teman-teman tolong dibenarkan di kolom komen ini kira-kira apa yang benar. Aku mohon maaf, dan buat teman-teman yang bisa membenarkan, klik di komen ini ya, bagian mana yang salah dan bagian mana yang perlu aku kembangkan, aku benarkan lagi. Oke? Ya, ini dulu. Terima kasih Sobat Z. See you in the next video. Bye-bye. Iya. Tambahan informasi bahwa ketika teman-teman mau berkunjung ke makam Raja-Raja Imogiri ini, maka tidak ada HTM-nya. Jadi dari awal teman-teman ya silakan bayar parkir senormalnya sih. Standarnya parkir itu motor 2.000, mobil 5.000, ya standarnya seperti itu. Ketika masuk juga ada kotak-kotak untuk pembangunan, tapi itu seikhlasnya. Ketika teman-teman mau memberikan sedikit rezekinya ya silahkan, entah itu 2.000, entah itu 3.000, 5.000, 10.000, terserah teman-teman. Terus ketika teman-teman masuk seperti tadi, terus teman-teman bertemu sama abdi-abdi dalam yang siap memberikan informasi, itu juga tidak ada standar nominal. Ketika teman-teman mau memberikan tuh seikhlasnya saja. Tapi ketika teman-teman belum bisa untuk memberikan, nggak masalah ya teman-teman semua. Jadi benar-benar di sini kita mau berziarah, kita mau ngambil pelajaran, kita mau mendengarkan sejarah, ya pure itu. Oke? Karena ya sejujurnya ini bukan tempat wisata atau tempat liburan, tapi ini makam. Jadi ya tujuan utama kita kesini berziarah, mengambil pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil gitu. Ya, itu tadi. Untuk alamat lengkapnya nanti aku cantumkan di bawah ini. Ini ada alamatnya kan. Nah, ini aku cantumkan di bawah ini. Jadi teman-teman yang mau ke sini langsung aja klik map dengan alamat ini, atau langsung aja buka Google Map dengan klik aja makam Raja Imogiri. Nanti teman-teman langsung diarahkan ke makam ini. Oke. Ya, itu aja tambahan dari aku.